contoh dakwah, kamu gak harus jadi pendakwah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak. Sesuai dengan konten kamu. Yang saya pikir waktu itu, oh ternyata masih banyak orang yang haus agama. Sebelum melanjutkan, subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Wah, senang sekali kalau malam-malam hari ini agak sudah mulai semangatnya agak turun begitu ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya Tadi Sani kembali lagi dalam program Nutrien live Instagram ngumpul santri ala pesantren, yang dimana pada kesempatan malam hari ini lebih spesial nih ya dibandingkan dengan live Instagram lainnya, karena pada malam hari ini saya akan coba untuk memberikan inspirasi dan motivasi bagi teman-teman semuanya tentang dakwah dalam Islam. Nah, bagaimana sebetulnya dakwah dalam Islam, dan apakah millennials bisa berdakwah dan memberikan impact kepada masyarakat? Nah, malam hari ini saya akan tersambung bersama dengan bisa dikatakan selebgram begitu ya. Ada namanya Husain Basyaiban yang akan bergabung bersama saya di malam hari ini. Husain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk, baik ya? Alhamdulillah. Di mana sekarang? Lagi di mana? Ada di kamar. Oh, lagi di kamar. Baiklah. Laura Husain, ini banyak yang bertanya-tanya ya. Laura Husain itu apakah memang punya background dari keluarga pesantren atau turunannya pesantren, sehingga memang dakwah Islam ini sangat-sangat yakin dan meyakinkan orang bahwa ya bagus nih dakwahnya gitu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. So, berbicara tentang background saya sendiri, saya nggak pernah mondok, tapi saya dididik sebagaimana anak pesantren. Oke. Jadi kegiatan saya sehari-hari itu ada dua sebenarnya. Selama saya ke sekolah, di luar daripada kegiatan sekolah, di luar daripada kegiatan lainnya, ada dua. Pertama itu ngaji. Saya itu ngaji setelah subuh, ba'da maghrib, ba'da isya itu ngaji. Waktu jadwal ngaji dan nggak bisa diganggu. Lalu yang kedua, saya ngonten apapun, bahas tentang apapun. Nah, dan selama ini alasan saya nggak pernah nerima undangan dakwah di berbagai tempat. Jujur saya banyak nerima undangan di seminar kek, entah itu di acara kek, tapi saya selalu tolak. Kenapa? Karena posisi saya sekarang sebagai seorang talibul ilm, sebagai seorang penuntut. Kalau saya fokus ke sana, saya bakalan malas ngaji. Saya nggak bakalan fokus lagi untuk bahas-bahas. Ya intinya gitu. Dan saya nggak mau terikat sama deadline. Kalau udah terikat sama deadline, ya pasti saya bakalan malas ngaji. Atau bahkan ketika saya semangat pun, ngaji itu bakalan terganggu. Sejak saya mikir kayak gitu, oh oke, saya bakalan upload video tentang ini. Tapi nggak berani waktu itu. Saya nggak berani dan udah selesai. Saya cuman simpen itu di HP doang. Nah, waktu itu ada seorang selebgram Arab. Saya basicnya bisa bahasa Arab. Ya. Nah, selebgram Arab namanya Umar Al-Udah. Di situ dia tuh ngupload video kayak gituan. Terus saya mikir, oh oke, saya beranikan diri. Upload, boom, masuk. Alhamdulillah. Saya awalnya deg-degan, gimana responnya orang-orang. Taunya responnya orang-orang positif. Dan saya alhamdulillah. Dan jujur, sebenarnya video dakwah saya ini lebih penekanan ke orang yang seumuran saya, yang milenial. Baiknya memang ketika sudah 2 tahun yang lalu, memang teman-teman sekalian berbicara masalah punya kemampuan komunikasi begitu ya. Ini punya kemampuan itu. Apakah kita mau untuk eksekusi? Ya. Benar. Pasti awalnya tidak bimbang begitu ya. Bisa diterima masyarakat gitu ya. Iya kan? Dan pertama kali pasti yang dilihat adalah respon masyarakat. Apakah memang ada kritik, ada saran, dievaluasi nih, diperbarui. Iya. Situasi seperti itu. Nah, pertama kali dengan upload di Instagram atau melewati media mana dulu, Laura? Story WhatsApp. Story WhatsApp pertama. Iya. Story WhatsApp. Iya. Baik. Di story WhatsApp itu kan lingkungan inner circle sendiri ya, ada kontak-kontak yang pribadi sendiri begitu. Iya, benar. Akhirnya setelah itu saya upload di Instagram. Terus sekarang saya mulai di TikTok.
baru saya mulai beberapa bulan yang lalu. Sekarang total follower saya di TikTok 700.000. Jadi gini, dulu pandangan orang tentang TikTok, itu isinya begitu, isinya begini, isinya jelek semua, isinya begini. Ada orang yang kesannya apa ya? Mereka itu mengaku mengenal Tuhan, tapi mereka itu justru ketika melihat orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka justru menjudge, dikatain, diginikan, tanpa ada usaha untuk mengenalkan Tuhan kepada mereka. Nah, dan di sana awal-awal saya upload di sana, saya juga agak bimbang. Lah, ini kan bukan platform yang seharusnya ada dakwah-dakwah kayak gini. Gimana kalau saya masuk? Dan respon mereka dan respon orang-orang di TikTok itu beneran excited. Mereka itu kayak seneng gitu. Dalam 4 hari saya dapat 100.000 follower. Wow. Yang saya pikir waktu itu, oh ternyata masih banyak orang yang haus agama. Jadi dibilang, kamu tuh masih kecil, kamu masih begini, kamu masih begini, kamu masih begini. Tapi yang saya pikirin itu bukan itu. Anggap aja ya, saya itu main gak upload kayak gini, saya gak bahas sesuatu. Saya pasti bakalan main Instagram, saya pasti bakalan main TikTok. Tapi apa yang impact saya main apa? Ya cuman buang-buang waktu. Nah, tapi kalau saya bikin kayak ginian dengan jumlah waktu yang sama, dengan jumlah pembahasan yang sama, ya minimal saya bisa kasih impact gitu. Ya, betul. Bagaimana memandang milenial zaman sekarang? Kalau banyak orang pengen jadi YouTuber, pengen punya konten, tapi dalam bidang dakwah ini kan masih bisa dikatakan bisa dihitung minim begitu. Nah, apa sebenarnya motivasi yang sangat kuat dari Lora Husain dan kepada teman-teman semua yang ada di sini? Untuk kasih positive vibe, untuk kasih contoh dakwah, kamu gak harus jadi pendakwah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak. Sesuai dengan konten kamu, sesuai dengan apapun kamu sekarang jadi apa. Jadi contoh orang yang seumuran saya rata-rata kan pengen jadi content creator, pengen influencer, intinya apapun. Oke, anggap aja genrenya komedi. Kalau dulu saya pernah dengar Gus Mus itu bilang gini, santri itu tidak hanya yang mondok, tapi santri itu yang berakhlak seperti santri, maka dia adalah santri gitu. Yes, betul. Kenapa ada Hari Santri Nasional? Karena bukan doang santri yang ada di pesantren yang dapat kepentingan itu. Santri yang dalam hal ini adalah definisinya orang yang beriman. Nah, itu dinamakan santri. Dan sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Dulu saya pernah dengar penjelasan dari Syekh Ramadan Al-Buti. Ini selalu saya ulang-ulang. Syekh Ramadan Al-Buti itu pernah ngejelasin bahwasannya rasa cinta itu sama kayak rasa lapar, rasa haus. Apakah ketika orang lapar, orang haus itu dosa? Enggak. Yang berdosa kapan? Ketika cinta itu kamu lampiaskan kepada hal-hal yang tidak seharusnya bisa kamu lampiaskan. Kapan lapar itu menjadi haram? Ketika kamu makan makanan yang haram. Kapan haus itu menjadi haram? Ketika kamu minum minuman yang haram. Ketika saya lampiasin ke tulisan atau ke apapun, saya bikin puisi kayak bikin apa kayak, itu justru sebagai penekanan agar saya tidak melampiaskan kepada hal yang seharusnya tidak wajar. Artinya teman-teman sekalian, ya ini kan tergantung niat masing-masing dari kalian. Kalau niatnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan, ya nggak ada masalah. Allah Maha tahu untuk niat seseorang. Ada dari Allah Nisa, ya. Gimana cara agar cepat move on dari orang yang kita cintai, loh? Ya. Tuh, gimana tuh? Ya. Jadi saya sering banget dengar pertanyaan kayak gitu, dan jawaban saya selalu sama. Gak ada cara cepat move on. Oke. Udah nikmatin aja itu, kamu nikmatin aja. Ya gak apa-apa kamu berusaha ngejauh, berusaha untuk jaga hati, berusaha untuk melupakan. Tapi kalau kamu benar-benar pengen lupa dalam sekali itu juga, just gak kira, udah dinikmatin aja. Ada yang disebut sebagai time healing. Waktu yang akan menjadi penyembuh. Waktu yang akan menjadi penyembuh. Udah, ikutin aja alurnya. Nanti bakalan lupa-lupa sendiri kok. Semisal be yourself-mu itu, kamu adalah tipe orang yang tegas, atau kamu adalah tipe orang yang kalem. Yang dirubah, bukan kalemnya, bukan tegasnya. Tapi mau di mana tegasnya itu, mau dibawa kemana tegasmu itu dibawa. Mau dibawa kemana kalemmu itu dibawa. Kalau kamu suka keluar rumah, bukan tipe orang rumahan. Nah, keluar rumahnya kemana? Apa
mabok-mabokan apa enggak. Jangan gitu. Dibawa ke hal yang positif. Be yourself-nya kita lampiaskan ke hal yang positif. Iya, betul. Dan sampai karena kita terlalu stick dengan kalimat yourself, artinya ya tergantung diriku sendiri lah, aku mau kemana, mau dan sebenarnya bisnis gitu kata orang ya. Iya. Man, gitu. Setiap ditanya kayak gini. Jadilah apapun yang kamu mau, jadilah apapun yang kamu inginkan. Jangan hiraukan apapun yang terjadi, tapi jangan pernah lupakan satu hal. Ingat bahwa kamu adalah seorang muslim. Bawa pesan Islam dimanapun kamu akan berpijak. Kamu bekerja sebagai pilot, bekerja sebagai supir taksi, bekerja sebagai businessman, jangan pernah lupakan bahwasanya kamu adalah seorang muslim. Ada tugas dakwah yang kamu harus sampaikan.